Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga desa Skoudi, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam Menceritakan Email Kamu. Yang kali ini episode kesekian lah ya. Lupa episode berapa. Dan di episode Mencekam kali ini saya akan membacakan sebuah email yang sudah dikirimkan oleh Andi Yulianto. Wah, dari Cirebon ya. Dengan judul Marahnya Kuntilanak Desa Pangenan Cirebon. Seperti apa ceritanya? Langsung aja di Mencekam Menceritakan Email Kamu. Suatu hari saya main ke rumah seorang teman di daerah Desa Pangenan, Kabupaten Cirebon. Saya berangkat menggunakan angkutan umum. Sampai di sana jam 9 pagi. Perjalanan kurang lebih ditempuh dengan durasi 1 jam. Nama saya Andi. Saya tinggal di Pulasaren, Kota Cirebon. Dan setelah sampainya di sana, saya bertemu dengan seorang teman saya yang bernama Sodik. Sodik adalah teman lama saya yang sudah lama gak ketemu, tapi akhirnya kita masing-masing punya kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Di rumah Sodik, tentunya kita melepas rindu gitu ya, menceritakan tentang kehidupan satu sama lain. Dan obrolan pun akhirnya bergulir. Kami menghabiskan waktu dengan mengobrol dan menyantap jaburan kalau kata orang Cirebon. Jaburan tuh cemilan yang sudah disediakan oleh Sodik. Nah, sampai tiba saatnya duhur, kita sholat berjamaah. Kemudian ba'da duhur, Sodik mengajak saya ke salah satu temannya, yang mana teman saya juga, maksudnya saya kenal gitu. Yang rumahnya itu kurang lebih 5 menit dari rumah Sodik. Menggunakan motor ya, 5 menit dari rumah Sodik. Akhirnya kita bertemu. Temannya Sodik yang bernama Uus. Akhirnya kita pun melanjutkan obrolan dengan Uus di rumahnya. Kita duduk di teras depan, yang lagi-lagi menghabiskan waktu dengan obrolan-obrolan seru tentang hobi dan kesukaan kita satu sama lain. Waktu bergulir tak terasa begitu cepat karena obrolan kami yang sangat seru. Dan waktu itu sudah jam 9 malam. Saat itu, entah kenapa saya merasa suasananya begitu menyeramkan gitu. Nggak tahu kenapa tuh bulu kuduk saya tuh kayaknya terus-terusan berdiri gitu. Saya nggak tahu apakah teman-teman saya juga merasakannya. Saya nggak menanyakan hal itu gitu. Dan pada saat jam 9 itu Sodik menceritakan ke saya kalau di depan rumah Uus adalah rumah kosong, yang memang saya sadari kok gelap gitu ya rumahnya, dan ternyata memang rumah itu kosong. Dan buat saya sih menyeramkan gitu. Di sebelahnya ada kandang kambing, dan penerangan jalan di daerah situ pun pada saat itu tidak begitu benar-benar bisa membuat terang gitu. Jadi redup dan lebih terkesan gelap gitu.
Suasana malam yang begitu mencekam itu terus kami lewati sampai jam setengah 12 malam. Setengah 12 malam, Uus masuk ke dalam rumah, menyiapkan tempat kami untuk bermalam di sana. Ya, jadi kita memang karena obrolannya masih seru dan saya juga masih punya waktu di Cirebon, menghabiskan waktu dengan teman-teman saya. Jadi akhirnya ya nggak ada salahnya kita bermalam di rumah Uus gitu. Uus masuk ke dalam, menyiapkan segala sesuatunya untuk kita tidur di dalam. Dan ketika Uus masuk ke dalam, saya di luar di teras duduk masih bersama Sodik. Perlu teman-teman tahu juga, Sodik ini salah satu teman saya yang punya sensitivitas terhadap hal-hal yang goib gitu. Dan beberapa kali juga dia seperti melihat ke arah rumah kosong itu gitu. Dan Sodik nyeletuk begini ke saya. Katanya di rumah kosong itu memang punya banyak cerita-cerita yang menyeramkan gitu. Saya yang awalnya nggak tahu kalau rumah kosong itu punya kisah-kisah yang seram gitu, jadinya akhirnya nambah semakin takut gitu. Dan beberapa saat saja setelah itu, saya melihat dari atas, entah dari arah mana gitu ya, yang jelas dari atas itu ada cahaya berwarna merah terbang menuju rumah kosong yang ada di seberang rumah Uus. Dan itu jelas sekali saya lihat. Saya yang penasaran gitu ya. Saya sebenarnya orangnya takut nggak takut gitu ya. Jadi kadang takut, kadang berani gitu. Cuma pada malam itu mungkin pada saat itu ya, rasa berani saya mungkin lebih muncul gitu. Akhirnya saya lihat apa itu tadi ya. Ketika saya beranjak dan ingin mendekati melihat apa itu, Sodik menarik tangan saya. Katanya jangan dekat-dekat. Itu kuntilanak. Sodik bilang begitu. Saya awalnya gak percaya gitu. Tapi lama-kelamaan, cahaya merah itu yang berhenti tepat di depan rumah kosong berubah menjadi asap dan membentuk kepulan asap putih, membentuk sosok wanita berbaju putih kusam dan berambut acak-acakan. Mukanya sendiri saya nggak bisa lihat jelas seperti apa. Yang saya nggak habis pikir saat itu, saya entah kenapa ya, karena memang mungkin lagi muncul rasa berani, saya melepas tangan Sodik yang tadinya mencengkram saya ambil kerikil di depan rumah Uus, ada kerikil di sana, dan saya lempar tuh. Saya lempar sosok perempuan yang kata Sodik bilang tadi itu adalah kuntilanak. Dan setelah saya lempar, kuntilanaknya menghilang. Setelah itu baru muncul rasa takut saya. Dan Uus pun memanggil dari dalam, ada apa? Masuk katanya gitu. Akhirnya saya dan Sodik masuk ke dalam. Dan Uus senyum-senyum ngelihat saya. Saya kayak orang ketakutan soalnya. Kenapa digangguin ya, kata Uus. Saya sendiri gak tahu ya, apakah mungkin hal ini sudah hal yang lumrah di daerah rumah Uus, atau mungkin cuma Uus sendiri yang tahu. Tapi Sodik juga tadi ngeliat sih. Dan akhirnya di dalam kami masuk, dan sudah bisa ditebak obrolan-obrolan kami malam itu, di tengah malam itu ya, akhirnya menjadi obrolan-obrolan yang ke arah hal-hal yang
mistis gitu. Ya, saya sih masih shock aja gitu dengan hal yang baru saja saya alami, karena itu merupakan pengalaman pertama buat saya. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Lebih lah ya, lebihnya berapa saya kurang tahu. Waktu itu saya merasa mules. Saya harus buang air. Sebenarnya saya malu, tapi ya mau gimana lagi karena saya dalam kondisi yang masih takut gitu. Saya akhirnya minta tolong Uus untuk menemani saya di depan WC gitu, karena ya saya takut aja gitu. Ya karena Uus juga sekalian katanya mau bikin kopi lagi, ya sudah. Akhirnya Uus bersama saya ke belakang, Uus ke dapur, saya ke WC. Tidak ada satu hal yang terjadi sampai akhirnya saya selesai buang air besar. Ketika saya mau buka pintu kamar mandi, baru sedikit saya buka, saya lemas setengah mati karena di depan pintu saya itu ada sosok kuntilanak yang tadi. Yang akhirnya saya tutup kembali pintu kamar mandi itu pelan-pelan. Dan saya berharap Uus ada di sekitar situ gitu. Tadinya saya mau teriak, mau manggil nama Uus, tapi takut orang rumah di rumah Uus ikut bangun gitu. Tapi ya akhirnya saya mencoba untuk berteriak sedikit gitu ya. Uus. Uus sepertinya tidak menggubris apa yang saya teriakkan gitu. Tapi saat itu juga Uus yang setelah selesai menyeduh kopinya, dia seperti berbicara sendiri, yang saya yakin sepertinya dia tuh berbicara dengan kuntilanak yang ada di depan kamar mandi. Karena dari bahasanya Uus berbicara dalam bahasa Cirebon ya, seperti menyuruh makhluk itu pergi untuk tidak mengganggu saya gitu. Dan akhirnya Uus memanggil saya, "Dik, Andi, udah keluar," katanya. Pas saya buka pintunya, ya memang di luar hanya ada Uus dan tidak ada kuntilanak yang tadi. Itu nggak ngerti lagi sih kenapa kuntilanak ini sepertinya marah gitu ya. Sepertinya ya, saya nggak ngerti sih. Apa gara-gara tadi saya lempar batu gitu. Dan ya akhirnya kita berdua masuk ke kamar lagi untuk melanjutkan pembicaraan gitu ya. Dan satu persatu dari kami pun tidur. Saya tidur terakhiran ya. Karena sebenarnya saya takut, tapi ya akhirnya karena lelah akhirnya saya tertidur juga. Kami subuh bangun, salat subuh berjamaah dan santap sarapan dulu, kemudian kita pulang ke rumah masing-masing. Dan ceritanya nggak berakhir di situ. Setelah bermalam di rumah Uus dengan kejadian-kejadian ajaibnya, saya pulang ke rumah dan mendapati hal yang menyeramkan kembali di malam harinya. Waktu itu sebenarnya masih tidak terlalu malam, jam 9-an, taruhlah jam 9:30 ya. Jam 9:30 malam, ketika saya mau beranjak tidur, ada suara ketukan dari jendela kamar saya, yang ketukannya tuh seperti orang yang gak sabar gitu ya. Gitu, tapi di kaca, di jendela. Nggak tahu lagi, maksud saya di depan jendela itu kan bukan akses masuk gitu ya, itu kebun gitu. Tapi
kenapa ada suara orang ketuk-ketuk di situ gitu. Karena penasaran. Ya, penasarannya melebihi rasa takut saya. Saya membuka tirai jendela sedikit dan memastikan siapa yang ngetok-ngetok jendela. Dan lagi-lagi sosok kuntilanak yang kemarin ada di rumah Uus hadir di rumah saya. Kali ini karena jaraknya sangat dekat di depan jendela, saya bisa melihat wajahnya dengan sangat jelas. Ya, kalian bayangkan saja bagaimana wajah yang paling menyeramkan menurut kalian gitu. Rambutnya acak-acakan, dan dia menatap saya seperti orang yang marah. Saya kembali menutup tirai jendelanya dan beringsut ke kasur, menyelimuti dengan selimut. Saya ketakutan di situ. Selang beberapa detik saja, saya nggak tahu. Saya mendengar suara, tapi suara ini kayak deket tapi ada di kayak deket tapi ada di ruangan yang berbeda. Suaranya suara laki-laki besar, ngebas banget gitu suaranya, dan bilang, yang saya yakin sih mungkin bilang ke sosok makhluk yang tadi gitu. Katanya jangan ganggu anak ini, katanya gitu. Kamu pergi sana, katanya gitu. Ya akhirnya mungkin ya karena saya ketutupan tirai, akhirnya si kuntilanak itu pergi karena memang tidak menampakkan diri lagi setelah itu. Saya sendiri nggak tahu itu suara dari mana, suara siapa, masih menjadi pertanyaan besar buat saya. Yang jelas 2 malam itu menjadi 2 malam yang paling saya ingat. Malam pertama di rumah Uus dan di rumah saya sendiri. Itu dia cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman terhibur, dan buat warga desa Sekaudi yang juga punya pengalaman horor yang ingin disampaikan atau diceritakan oleh tim kami di UC1IC, silahkan dikirim saja melalui email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Terima kasih juga buat Kang Andi ya. Andi siapa tadi namanya? Andi Yulianto. Terima kasih, ceritanya keren banget. Semoga sehat selalu ya, Kang Andi. Dan buat warga desa Sekaudi, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share ke teman-teman kalau memang suka juga dengan cerita-cerita horor. Ya, sampai ketemu di episode mencekam selanjutnya. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.